Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rida Hanum Hasibuan, PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Swasta Plus Taruna Bangsa dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam keadaan sehat untuk melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang penuh semangat dan penuh keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat Rasulullah lah nantinya yang akan kita harapkan di hari kemudian. Baik, untuk anak ibu semuanya, selamat siang. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik, untuk anak ibu semuanya, sebelum kita memasuki untuk materi sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kepada seluruh peserta didik kami dipersilakan untuk berdiri.
Semuanya di atas meja? Sudah. Oke, tempat duduknya semuanya sudah rapi? Sudah. Iya. Demi kenyamanan kelas kita dan kelancaran proses pembelajaran kita persiapkan segala kebutuhan kita. Baik untuk anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang untuk anak ibu semua. Oke, baik. Ibu akan mengabsen anak ibu semuanya, ya. Nanti ibu akan panggilkan namanya satu persatu. Atas nama Ali Jum'ah Hasibuan ada? Abdurrahman Hakim, Amrullah Yasin Siregar, Muhammad Ridwan Hasibuan, Miftahun Najwa, Nabila Novada, Nur Khofifah Harahap, Raditya Ilham Siregar, ada Rian Ansori, sakit ya. Rizky Amila ada? Sakinah Mawaddah Lubis? Hadir, Ibu. Hadir. Oke, baik. Terima kasih untuk anak ibu semuanya.
terkecuali Allah berikan nikmat kepadanya tanpa terkecuali. Begitulah dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk, baik itu adalah manusia yang sering lalai, baik itu adalah manusia yang taat kepada Allah, nah itu Allah berikan semuanya nikmat. Allah kasih nikmatnya, Allah cukupkan nikmatnya. Itulah sifat Allah itu, yaitu Al-Karim, Maha Pemurah. Di mana dalilnya di dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu sehingga berbuat durhaka kepada Allah, terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia. Nah itu, sementara Allah itu sangatlah dermawan, sangatlah artinya kepada seluruh makhluknya dia sangat mengasihi dan menyayangi. Nah untuk itu ada beberapa yang perlu kita teladani dari sifat Al-Karim itu, yang mana sifat dermawan tadi timbullah keteladanan kita terhadap manusia. Contohnya seperti suka berbagi, tolong menolong, menyantuni anak yatim, nah seperti itu. Terus apa lagi? Nah kita itu akan menghormati orang lain. Bisa juga itu ketika kita melakukan tolong menolong, kita tidak menghitung-hitung ya. Kenapa? Karena Allah juga tidak menghitung-hitung nikmat itu. Jadi kita juga di dalam kehidupan ketika kita mengaplikasikan yang namanya sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Karim, maka kita juga tidak boleh berhitung terhadap sesama ketika kita melakukan tolong menolong. Nah, yang kedua, itu adalah al-mu'min. Yang mana al-mu'min itu adalah Maha Pemberi rasa aman. Artinya Allah memberikan rasa keamanan, ketenteraman di dalam jiwa manusia, ataupun Allah memberikan rasa aman dan ketenteraman kepada hambanya sehingga kita tidak merasa takut, kita tidak merasa resah. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha menjaga kita, ada Allah yang Maha memberikan rasa aman. Di mana dalilnya? Itu berada di dalam Quran surah Al-Hasyr. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha memberikan keamanan. Artinya Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, itu ya. Jadi bagaimana? Apa yang bisa kita terapkan atau perilaku yang bisa kita timbulkan ketika kita mencontoh ataupun mengaplikasikan al-mu'min itu di dalam kehidupan? Nah, contohnya seperti menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Contohnya ketua kelas ketika diberikan amanah, nah dia menjaga amanah tersebut. Ketika bendahara diberikan tugas untuk memegang uang kas, nah dijaga kepercayaan itu. Nah itu dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua apa? Bisa menjaga rahasia dan melindungi teman. Nah itu. Jadi ketika kita menerapkan, bagaimana contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita melaksanakan sifat-sifat Allah Asmaul Husna ini, contohnya tadi Al-Karim. Al-Karim itu karena Allah itu Maha Dermawan, ketika kita mengaplikasikannya itu maka bisa kita contohkan seperti bersedekah sedikit walaupun tidak banyak. Terus apa lagi? Membantu teman. Ketika teman membutuhkan pertolongan, silakan kita bantu. Nah itu dah termasuk dia contoh daripada Al-Karim. Contoh Al-Mu'min ini seperti apa? Menjadi teman yang bisa dipercaya. Apalagi tidak membuat orang lain resah, tidak membuat orang lain gelisah, gitu ya. Kemudian ajar itu apa tadi sudah disebutkan. Contohnya itu adalah kita mengajak teman kita untuk melaksanakan sholat, kita mengajak teman kita untuk melaksanakan gotong royong. Nah itu kita sedang dalam keadaan berkumpul. Artinya berkumpul bagaimana? Berkumpul dalam kebaikan. Nah untuk itu anakku, dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi, di sini nanti ibu akan membagikan tugas kelompok, yang mana anak-anak ibu sudah dibagikan ke dalam beberapa kelompok ya. Silakan nantinya anak ibu semuanya di dalam tugas kelompok ini anak ibu membuat sebuah infografis. Di dalamnya nanti anak ibu membuat apa itu makna daripada Al-Karim
Oke, di mana? Oke, baik. Semuanya sudah siap. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasilnya di depannya. Jadi untuk yang mempresentasikan hasil yang selanjutnya itu, yang pertama dari kelompok 1 dulu ya. Dari kelompok 1 nanti baru dilanjutkan dengan kelompok 2. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya di sini yang bernama Nanda dan teman saya yang bernama Nur Aulia Basari. Jadi kami di sini akan membawakan tugas kelompok kami yang bertema infografis Al-Jami. Jadi teman-teman di sini ada 3 kotak. Kotak yang pertama yang bertuliskan makna dari Al-Jami adalah Allah Maha mengumpulkan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk berhisab. Kotak yang kedua bertuliskan implementasi dari Al-Jami adalah 1. Menjadi penghubung dan pemersatu. 2. Mengumpulkan orang untuk kegiatan kebaikan. 3. Menjadi ukhuwah Islamiyah persaudaraan. Yang ketiga adalah moto dari Al-Jami. Moto dari Al-Jami adalah menghimpun dan menyatukan menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Jadi teman-teman, inilah isi dari kerja kelompok dari kelompok pertama. Jika ada salah dan saya minta maaf. Sekian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Terima kasih ya, itu dari kelompok 1 tadi membahas tentang Al-Jami. Nah, kita lanjutkan ke yang kelompok 2. Kami dari kelompok B ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Al-Mu'min yang akan dibawakan oleh rekan saya Indra. Nah teman-teman, jadi di sini mungkin memiliki makna yaitu Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan dan Maha Mulia. Yaitu Allah selalu memberi nikmat kepada hambanya tanpa batas meskipun manusia sering lalai. Lalu kita masuk ke implementasi dari Al-Mu'min, yaitu 1. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya. 2. Menjaga rahasia dan melindungi teman. 3. Menjadi penebar rasa aman bukan pembuat masalah. Nah, lalu lanjut ke moto dari Al-Mu'min, yaitu jadilah insan yang baik yang menjadi sumber keamanan bagi diri sendiri dan orang lain. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akan coba lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasilnya yaitu tentang Al-Mu'min. Nah, untuk itu Wadaku di mana ibu perhatikan semuanya sudah bisa memahami Al-Mu'min, Al-Jami, Al-Karim, yang mana di situ tadi kita sudah melakukan yang secara kelompok ya. Namun hasilnya sudah baik, tapi karena itu masih dalam situasi kelompok, ibu akan membagikan lagi nantinya LKPD ini secara mandiri. Karena ibu akan lebih bagaimana biar bisa ibu lebih mengetahui sampai di mana pemahamanmu tentang Al-Karim, Al-Mu'min dan Al-Jami ini. Ibu akan bagikan nanti LKPD-nya kepada anak-anak ibu. Silakan nanti diisi. Ibu akan kumpulkan ini nanti selama 2 menit. Kamu jawab, ibu akan kumpulkan selama 2 menit. Nanti setelah 2 menit
Amin.